Oke, selamat sore. Hadir lagi bersama kami dengan Bung YouTuber Herodores dan bersama teman sahabat MC kondang kita adalah Karisma Agung. Selamat Iya. sore. Selamat sore, terima Iya. kasih Bung Herodores. Oke. Iya. Hari ini kita bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020. Sudah 92 tahun ya. Tidak terasa nih Bung Hero ya. Tidak terasa, sudah 92 tahun ini kita sudah melalui berbagai macam momen dan melalui berbagai macam era ya. Setidak-tidaknya ada 4 era. Betul. Ya. Era yang pertama adalah era Era berburu pasti. berburu. Ya. Aduh, sahabat dan teman-teman semua, era berburu itu saya rasa kita belum pernah mengalami ya. Itu zaman yang sudah dari dulu ya, zaman Presiden Betul. Soeharto, zaman nenek moyang kita. Itu zaman nenek moyang Nenek moyang paling kita di era berburu, saya dan Karisma MC ini belum pernah merasakan. Mungkin Betul. nenek moyang kita dulu itu di era berburu. Masuk ke era kedua adalah era bercocok tanam. Nah, ini kita juga sempat Merasakan ya, mengalami juga. mengalami. Kita Betul. bisa bercocok tanam, kita berkebun, menanam padi, jagung, kacang-kacangan. Dan ini musim hujan ya, pas kita pas juga untuk bercocok tanam. bercocok tanam. Ini era kedua. Masuklah kita pada era ketiga apa ya? Era ketiga ada era industri. Ya. Di era ketiga adalah era industri. Ini era saya rasa sangat penting. Sangat Kenapa? penting. Tumbuh kembangnya industri yang ada di tengah Indonesia, yang ada di tengah dunia. Betul, dan juga dirasakan oleh keluarga kita yang mungkin sedang berusaha sampai ke Jakarta atau mungkin ke luar negeri ke gitu luar kan. negeri, ke Singapura, Malaysia, ke Arab bahkan ya. Bahkan juga ke Iya, Arab. ke Arab. Ini mencari sesuap nasi untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Ya, itu era ketiga. Ya. Ini adalah era yang kita tunggu-tunggu, puncaknya ya. Puncaknya era apakah itu? Itu adalah era digitalisasi. Ya, era internet. Betul. Dunia internet menjadi prioritas utama bagi umat manusia yang ada di tengah dunia. Betul. Bagaimana tanggapan Bung MC, adik yang paling keren, Karisma Agung, dengan era ini, era puncak loh ini? Iya, benar. Era puncak. Kita di mana saat ini Bung Hero, terima kasih Ya. untuk waktunya, kesempatannya juga. Kita di mana udah masuk di era digital. Benar. Ini era di mana tingkat kemajuan kita, tolak ukur kita itu akan langsung diukur oleh yang namanya seberapa maksimalkah kita menggunakan yang namanya internet. Ya. Semaksimal kita menggunakan gadget seperti apa, semaksimal mungkin kita membagikan hal-hal positif kepada khalayak ramai, kepada kaula muda, kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga bahkan sekitarnya begitu ya. Betul. Kalau kita terjebak masih belum pernah percaya bahwa sekarang sudah era digital, kita acuh tak acuh sama era digital, saya yakin sekali mungkin banyak orang yang akan timpang kehidupannya. Dia akan semakin mudah untuk tersisihkan seperti itu. Dia akan ditinggalkan, dia akan jauh dari yang apa itu kompetitor, dia akan hilang dari namanya persaingan-persaingan kalau dia tidak maksimalkan yang namanya era digital. Apalagi sebagai orang muda ya. Orang muda juga seperti kayak Bung Herodores juga, YouTuber juga, sebagai seorang public speaker juga. Ini bagus sekali memanfaatkan internet yang sudah ada, digital yang sudah ada untuk platform kita untuk membagikan hal-hal positif. Benar. Karisma, menurut pengamatan saya bahwa adik Karisma ini punya kemampuan, punya skill, punya potensi yang begitu bagus di MC ya, dunia Ya. MC. Saya rasa itu sangat bagus dan perlu dikembangkan. Sejak kapan? Awalnya mulai dari mana sehingga Karisma dipercayakan banyak sekali momen-momen kegiatan-kegiatan untuk menjadi pembawa acara Ya. di kegiatan-kegiatan selama ini. Itu luar biasa, the best. Terima Keren. kasih. Ya. Ya, Bung Hero, saya sebenarnya sudah banyak transformasi dari dunia-dunia yang namanya dunia MC, public speaking ya, Ya. gitu ya. Saya awalnya itu menjadi seorang penyiar radio di RSPD. Oh, awalnya Ya. pernah jadi penyiar radio Penyiar ya? radio di RSPD Ya. itu sama dengan kakak senior saya yang MC protokol itu ada Ibu Helen May. Oh, Kak Mas Helen tahu ya? May. Oh, Kak Helen May punya kemampuan Benar. public speakingnya bagus, wawancaranya bagus. Kak Sangat Helen, saya bagus. kenal sekali. Itu sosok panutan. Ya. Ada juga di situ ada Pak Eles Polsalo almarhum ya. 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 Dulu di RPD ND. RPD Ya. itu bapak broadcasternya Endel lah. Ya, orang benar. pertama di Endel untuk dunia radio. Ya. Nah, gabunglah saya ke dunia RSPD saat itu. Saya jadi tahu bagaimana memilih kata-kata yang baik untuk kita bersiaran, untuk kita Benar. siaran. Kita bagaimana menyapa pendengar, terus kita cara bagaimana untuk
masuk ke dalam segmen acara kayak keliling Nusantara seperti apa, jalan-jalan sore seperti apa, baca zodiak seperti apa, dan paling penting baca berita seperti apa, saya diajarkan di situ. Nah, sampai masuk ke ranah MC itu sebenarnya itu awalnya saya tanya-tanya nih ke Kakak Helen. Ya. Sempat saya ikut Kak Helen ketika 17 Agustus, sering dampingi beliau, masih bantu-bantu dulu ya. Masih beliau masih di RSPD, saya juga sebagai junior jauh saat itu. Saya tanya, "Kakak, MC ini gimana, Kak? MC ini gimana? MC ini gimana?" Nah, saat itu saya dipercayakan oleh salah satu perusahaan, sebut saja perusahaan motor saat itu, untuk event perdananya, jadilah MC saat itu. Di Kendal. Perdananya ini. Itu Ya. perdana itu. Makanya saya terima kasih sekali buat tim-tim RSPDND Radio Yang telah membentuk ya, betul. bisa MC sampai hari ini. Betul. Luar biasa. Itu ucapan terima kasih saya kepada senior-senior saya. Itu luar biasa sekali, ada Ibu Helen May, Kak Min Anggo, Kak Helen, kami, Kamin Anggo, terus ada Bapak Elis Paul Saulo almarhum. Meli, Iya, Ibu Meli juga. Mite, ya, Betul. Ibu Meli. Iya pernah ya? Iya, pernah juga. Bagus wawancaranya ya. Ada juga yang namanya Bung Nosen, Nosen Bedoy, bagus betul. Itu orang-orang. itu dasarnya dari RSPD Iya. ya? Oh, Justru luar saya biasa. masuk di RSPD saya yang paling muda saat itu. Iya. Saya bergaul sama senior-senior jauh, di mana mereka yang membentuk mental karakter saya untuk bisa Luar menjadi seorang biasa, public ya. speaker yang baik. Aduh, saya kembali mengingatkan saya bahwa RSPD dulu sangat baik. Sempat banyak berita yang Iya. berita aktual, berita yang terpercaya, Betul. yang sampai di pelosok desa. Benar. Itu luar biasa. Hari ini saya ingat lagi Iya. di Hari Sumpah Pemuda, Iya. di yang ke 92 tahun ternyata ada media yang kita kembali kenang, Betul. terkenang Itu kembali. radio pertama di Radio ND. pertama di ND ya. Dimana kalau jam 7 ya, dengar Nggolamba, itulah berita RSPD mulai berita ND malam deh. berita ND mengudara. malam. Luar biasa, itu bagus sekali. Adek, ini itu dasar Adek mulai bergelut di dunia MC ya, itu bagus sekali. Adek, apa yang merupakan saya rasa dalam perjalanan MC itu ada hal-hal teknis, kendala ada dalam membawakan acara, apa ada hal yang sebelum ada menyampaikan ada banyak hal positif, banyak fans, banyak apa, tapi ada kendala apa yang pernah dialami? Ya, itu sempat saya tanyakan juga nih kepada Bapak Elis Paul Saulo ya. Oh, Almarhum. betul itu ya. Beliau itu punya suara yang berat sekali. Benar, tuh. suaranya bagus. Saya bertanya, Om, saya kalau punya masalah itu lebih kepada masalah psikis ketimbang teknis. Iya. Kalau menjadi seorang public speaker, public speaking MC dan juga broadcaster pastinya. Iya. Teknis itu kata pimpinan RSPD saat itu Pak Elis Paul Saulo, dia bilang masalah teknis itu bisa dilatih. Tapi kalau masalah psikis, kamu masih benar-benar bisa mengontrol Oh, luar biasa. kejiwaannya kamu seperti apa. Kamu mesti tahu tipografi kamu sedang berbicara dengan siapa saat itu. Iya, mood kamu, misalkan kalau kita lagi umpama sama kecil sekali saat itu Kak Hero ya, itu SMA masih labil-labil saat itu. Saya dibina benar mood kamu ketika jadi orang publik. Berarti sudah mulai belajar dari Benar. Pak Ilyas Paul Saulo. Pak Ilyas Paul Saulo saat ini, hari ini kami teringat dan mengenang akan Kakak Ilyas Paul Saulo. Ini kakak boleh sudah tidak ada di dunia ya, sudah bersama di surga. Pastinya sudah di surga. Namun hari ini kami kembali mengingatkan Kakak Ilyas bahwa ini loh, orang bilang ini harimau mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, dan hari ini nama Kak Ilyas kembali kami sebutkan dengan adanya sedikit kegiatan kecil kami pada sore hari ini. Kami di hari Sumpah Pemuda yang ke-92, 28 Oktober 2020, sudah 92 tahun kami kembali mengenal seorang Bung Ilyas Paul Saulo yang membentuk seorang karisma dan teman-teman lainnya untuk bisa menjadi lebih baik. Betul. Luar biasa Kak Ilyas. Saya dibina, dibilang gini, karisma, psikis itu lebih utama. Ya, Teknis nanti kamu bisa belajar. psikis itu utama, teknis kita bisa belajar. Bisa belajar. Teknis kamu ada panduannya. Kalau psikis, kamu yang kontrol, kamu harus cari mentor yang dimana bisa mengerti. Dimana nanti kamu punya mood yang harus kamu kontrol. Bagaimana nanti kalau kita bicara depan umum kalau tidak gugup. Itu bagaimana cara mengontrol emosi. Cara mengontrol emosi di depan umum. Mengontrol emosi, cara membuka siaran itu seperti apa. Itu kan sebenarnya mood, psikis sebenarnya. Masalah teknisnya itu gampang dibelajar. Terus dia bilang juga begini. Ini radio news and entertainment. Kau bisa tahu bahwa news itu seperti apa gayanya, entertainment seperti apa gayanya. Perkuat segmenmu, kamu lebih fokus kemana, itu yang akan membuat kamu brandingmu
personal brandingmu akan unggul ke depan. Keren. Saya pilih entertainment saat itu. Luar biasa. Ini adalah hal-hal yang positif ya. Ya. Nah, terus ada hal apa lagi yang dialami pada saat membawakan acara? Orang heboh, pesan atau hal positif Ya. yang mau disampaikan. Ini tadi proses pendidikan yang Ya. dialami sehingga terbentuk menjadi seorang karisma. Kalau positifnya saya banyak dikenal orang. Banyak dikenal orang. Oke, teman-teman dan sahabat semua, banyak berbuat baik, banyak melakukan terbaik, dan kita akan banyak dikenal orang dengan baik juga. Betul. Secara positif. Benar. Nah, sekarang sudah eranya era digital, eranya internet, puncak ya, manfaat sekali. Seperti kita ketahui, dunia ini lagi trending soal YouTube. Benar. Baik Atta Halilintar, Baim Bong, Raffi Ahmad, Kompas TV, Proliga, dan lain-lain. Dan orang sekarang lagi trending soal YouTube. Dan ini pesan bagi kaula muda yang ada di Indonesia, yang ada di NTT, yang ada di Kabupaten NTT khususnya. Bagaimana pesan untuk kaula muda kita dengan ini loh, ada manfaatnya, ini era digital. Iya, positifnya pesannya. Benar sekali Bang Hero ya. Saya mau pesan, ini sebenarnya bukan jangan pernah mendengarkan kata-kata saya sebagai acuan seperti ya. Karena saya hanya sedikit berbagi Berbagi ya. kepada Sedikit teman-teman. berbagi. Inilah proses saya. Mungkin proses teman-teman kaula muda juga berbeda pastinya. Dan saya mau berbagi buat semua teman-teman, gunakan semaksimal mungkin internet ya. Ya, Media secara sosial. positif, media sosial, Media YouTube, sosial, internet, YouTube, ya. Instagram, Facebook, Twitter, Secara gunakan secara baik. Pesan saya, waktu itu relatif, sedangkan jejak digital itu abadi. Waktu itu relatif, jejak digital itu abadi. Abadi. Ulangi satu kali. Waktu itu relatif, jejak digital itu abadi. abadi. Teman-teman, pegang ini pesan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan para generasi milenial, dari generasi kaula muda untuk ke depan ini. Benar. Untuk kalau mau maju, pegang ini kata-kata. Belajar dan lakukan yang terbaik. Seperti dari John F. Kennedy ya berkata, janganlah bertanya apa yang negara buat untuk you. Jangan bertanya kepada negara apa sudah negara buat untuk Anda. Tapi renungkanlah dan lakukanlah apa yang sudah kita buat untuk negara ini. Betul. Renungkanlah dan lakukanlah apa yang sudah kita lakukan untuk negara kita tercinta. Berarti kita harus berpikir, belajar, kreasi dan bertindak. Betul Lakukan sekali. yang terbaik. Betul, Bung Hero. Nah. Dan juga kalau menggunakan media sosial itu yang baik-baik. Yang baik-baik saja, yang baik-baik. positif. Seperti Bung Hero ini, Oke. dia sudah punya legacy, sudah punya warisan, sudah punya fame ke depan, bahwa dia akan selalu dikenang dengan hal-hal yang positif. Kalau orang ketemu di jalan, oh Bung Hero, kayaknya dia punya berita apa lagi nih? Nah, kayaknya dia punya apa lagi nih? Jadi personal branding kita akan ditanam dari sekarang. Jadi tergantung nih, jemari Anda untuk sekarang ini yang menentukan masa depan Anda dan juga menentukan warisan nama baik Anda ke depan nanti. Semaksimal mungkin menggunakan internet, ayo bagikan hal-hal yang inspiratif ke orang, memberikan panutan kepada orang lain itu wajib. Jangan sambil kita nyinyir ya. Tidak penting, sudah tidak waktunya untuk memvoniskan orang lain salah. Karena itu ada ranahnya, karena sudah ada penegak hukumnya. Ya. Memvoniskan orang salah, selalu memikirkan hal-hal negatif tentang orang lain. Stop. Benar. Stop mulai hari Betul. ini dan seterusnya. Saya ajak kepada generasi muda di hari Sumpah Pemuda yang ke-92 hari ini, 28 Oktober 2020, kita mengajak kepada kaula muda untuk stop memikirkan hal-hal negatif. Karena itu sudah ada ranahnya. Betul. Marilah kita belajar kreativitas, gunakan media sosial itu secara positif. Harus punya keterampilan untuk bisa hidup ke depan ini, butuh keterampilan. Betul ya. sekali, Bung Iya. Hero. Betul. Butuh keterampilan sehingga kita bisa meningkatkan kehidupan pribadi kita, keluarga dan masyarakat kita. Betul sekali Bung Oke. Hero. Dan juga nih buat kalian-kalian semua nih kaula muda ya. Dan paling penting adalah bagaimana membuat citra baik hidup Anda gitu kan. Nah. Budaya Indonesia itu adalah budaya yang kaya akan culture, budaya yang akan kaya akan yang namanya semua budaya. Bineka Tunggal Ika ya. Ya, betul. Berbeda-beda tapi kita tetap satu. Apapun juga ya, jangan memandang perbedaan itu sebagai sebuah perpecahan, tapi pandanglah perbedaan sebuah persatuan, sebuah kekeluargaan. Sehingga saya dan Karisma menjadi keluarga dan menjadi saudara untuk bersama-sama membangun negeri kita tercinta Indonesia ini. Sudah 92 tahun generasi muda harapan bangsa. Betul. Oke, jangan putus asa, teruslah berkreasi untuk negeri kita Indonesia tercinta. Betul. Iya. Kita juga mau berpesan nih Jas Merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya. Betul sekali. Kita harus mengembangkan kembali para pemikir-pemikir seperti apa, para sejarawan, para pemikir, para pahlawan seperti Benar apa. sekali. Bukan menjadi seperti mereka, tapi kita harus berkembang lagi menjadi siapa kita sekarang untuk kemajuan
Indonesia, kemajuan negara kita tercinta, kemajuan bangsa kita, kemajuan agama pastinya, Benar. dan juga kemajuan kita pribadi dan juga keluarga. Kita. Itu paling penting buat Oke. teman-teman semuanya. Saat ini saya sesungguhnya terima kasih sekali kepada MC Kondang kita, adik yang terbaik, yang selalu membawakan aura positif di setiap kehidupannya, baik itu di rumah, di jalan, di kantor, di mana saja dia Amin, berada. amin, amin. Ini yang terbaik. Marilah kita mewartakan aura positif ke semua Betul, betul, orang. Bung Hero. Ya, terima kasih Terima Karisma. kasih juga, Bung Hero. Ya, terima kasih sudah Ya. bersama saya hari ini dalam rangka hari ulang tahun Sumpah Pemuda yang yang ke-92, 28 Oktober 2020. Betul. Kita tidak ada janjian tadi. Kita Benar, ngopi, ini langsung benar, ketemu langsung di sini. ngopi, langsung ketemu. Langsung Itu luar Bung Hero biasa. ajak untuk wawancara. Benar. Oke, monggo. Iya, Kalau bagi luar hal yang biasa. positif, kenapa tidak? Kenapa tidak? Betul. Itu luar biasa. Oke, terima kasih kepada Karisma dan semua para pendengar kita. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat sore. Oke. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Oke, berapa tadi? Bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Tetap pegang itu ya. Bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa Berbahasa satu. satu. Tanah air, bangsa, dan bahasa. Pegang teguh sampai kapanpun dan dunia ini berakhir sekalipun untuk Indonesia kita tercinta ini. Betul. Salam Sumpah Pemuda. Salam Sumpah Pemuda ya. Oke, dah. Oke, sukses. Thank you.